Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nandaulia 129170002 dari mahasiswa Oceanografi ITB 2017. Di sini saya akan membahas tentang pemodelan kualitas air laut dari literatur sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sebaran parameter kualitas air di daerah kajian dan membandingkan dengan baku mutu yang telah ada. Nah, daerah kajiannya itu ada di muara Sungai Wonorejo. Titik pengambilan sampel berawal dari depan dermaga ekowisata mangrove Wonorejo dan berakhir di Selat Madura di depan muara Sungai Wonorejo. Kemudian, terdapat masalah pencemaran apa aja sih di estuari tersebut dan sumber polutannya ada apa aja? Pertama, masalah pencemarannya yaitu banyak alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak di sekitar estuari Wonorejo. Air buangan dari tambak tersebut akan mengalir di sekitar estuari Wonorejo dan air buangan tersebut menjadi polutan karena banyak mengandung fosfor yang muncul dalam bentuk fosfat. Yang kedua adalah penebangan beberapa pohon mangrove untuk keperluan perumahan. Nah, mangrove ini tuh sangat penting karena dapat merombak dan menghilangkan polutan tersebut melalui proses sedimentasi, filtrasi, aktivitas mikroba, dan penyerapan oleh tumbuhan ketika air buangan lewat melalui mangrove. Masalah pencemaran yang ketiga yaitu adanya indikasi pencemaran dari limbah lumpur lapindo Sidoarjo yang datang pada musim-musim tertentu. Sumber pencemaran ada dua. Di sini parameternya fosfat dan fenol. Fosfat adalah limbah domestik dan sebagian besar limbah dari tambak. Kemudian parameter pencemaran yang kedua yaitu fenol, berasal dari tumpahan minyak maupun produced water yang berasal dari Selat Madura. Sebelumnya kita harus tahu dulu sih tadi, fosfat itu sebenarnya apa sih dan fenol itu apa? Fosfat merupakan senyawa anorganik yang memiliki dua fase, terlarut dan partikulat. Fosfat terlarut dapat langsung dipakai oleh alga dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan alga. Sedangkan fenol disebut juga dengan asam karbol yang merupakan senyawa organik berstruktur alkohol C6H5OH. Fenol seringkali bersumber dari bahan-bahan kimia yang umumnya berasal dari limbah pabrik maupun dari berbagai desinfektan. Fenol masuk ke dalam air dari limbah pabrik yang dikeluarkan hingga ke perairan terbuka. Kemudian, untuk memodelkan suatu sebaran polutan dan atau kualitas air laut, tentunya kita harus mempunyai data lapangan atau data sebelumnya. Ada 4 parameter, yaitu DO atau dissolved oksigen, BOD, dan fosfat serta fenol. Nah, pengukuran ini dilakuin di 3 titik. Pertama di sungai, di muara sungai, dan pengukuran di laut. Pengukuran di sungai di titik 1 dan 2 menunjukkan fosfat dan fenol memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari baku mutu kualitas air laut untuk biota yang telah ditetapkan oleh Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, yaitu tidak lebih dari 0,015 mg per L dan 0,002 mg per L untuk fenol. Nah, untuk DO dan BOD nilainya baik di atas baku mutu. Selanjutnya ada pengukuran di muara sungai. Titik 3, 4, dan 5 menunjukkan fosfat dan fenol yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dari baku mutu kualitas air laut untuk biota. Fosfat yang memiliki konsentrasi lebih tinggi di daerah ini dibandingkan dengan Sungai Londo. Hal ini dikarenakan di muara Sungai Wonorejo terdapat pipa yang merupakan pintu keluar masuknya air dari ketambak. Namun konsentrasi fenol di daerah ini lebih rendah. Selanjutnya ada pengukuran di laut. Pengukuran di laut itu dilakukan di titik 6, 7, 8, dan 9. Di sini fosfat melewati batas baku mutu di semua titik pengukuran, yaitu di atas 0,002 mg per L. Sedangkan DO dan BOD masih tergolong aman dan tidak melewati batas baku mutu dengan konsentrasi DO di atas 5 mg per L dan konsentrasi BOD kurang dari 20 mg per L.
Selanjutnya adalah mengkaji hasil model. Nah, hasil model ini diperoleh dari hasil studi literatur. Studi literatur yang digunakan sebagai referensi yaitu pemodelan sebaran kualitas air estuari Wonorejo dan dampaknya terhadap ekosistem perairan estuari. Di dalam literatur tersebut digunakan pemodelan numerik. Jenis model numerik yang digunakan adalah Mike 21. Nah, apa sih Mike 21? Mike 21 merupakan software yang berisi pemodelan komprehensif untuk program komputer dengan dua dimensi free surface flows. Program yang dikembangkan oleh DHI Water and Environment ini dapat diaplikasikan untuk simulasi hidrolika dan fenomena di danau, sungai, estuari, teluk pantai, dan laut. Mike 21 terdiri dari beberapa modul. Contohnya itu modul hidrodinamika dan modul ecolab. Modul hidrodinamika ini digunakan untuk menghitung perilaku hidrodinamika air terhadap berbagai macam fungsi gaya seperti angin, muka air, dan sudah ditentukan open model boundaries. Nah, persamaan yang digunakan pada model hidrodinamika ini adalah persamaan momentum arah X, persamaan momentum arah Y, serta persamaan kontinuitas dengan memasukkan nilai debit. Selanjutnya, modul yang kedua yaitu modul ecolab. Nah, ecolab merupakan lab numerik untuk pemodelan ekologi. Pemodelan ekologi yang dapat dimodelkan ecolab adalah kualitas air, eutrofikasi, logam berat, dan ekologi secara umum. Modul ini umumnya digunakan untuk pemodelan kualitas air. Nah, untuk persamaannya ada seperti ini yang di slide. Kemudian, karena pemodelan ini menggunakan solusi numerik, sehingga dilakukan diskritisasi pada persamaan hidrodinamika. Metode ini mengganti turunan-turunan dalam persamaan pembangun dengan pendekatan hingga. Awalnya dengan penggunaan deret Taylor, seperti pada slide di sini. Kemudian untuk menentukan pemodelan, biasanya kita harus tahu dulu nih syarat batas dan kondisi awal. Syarat batas di sini yang digunakan ada 5 kondisi pada pemodelan estuari Wonorejo. Adapun data yang dipakai sebagai kondisi batas adalah debit aliran sungai dan pasang surut. Dan kondisi awal adalah menggunakan asumsi bahwa perairan dalam kondisi yang baik dengan nilai parameter yang dimodelkan berada pada kondisi alami, dan pengukuran dilakukan ketika kondisi laut sedang surut. Nilai awal yang diinput merupakan nilai parameter kualitas air dari pengukur lapangan. Selanjutnya ada hasil simulasi. Hasil yang pertama adalah sebaran DO. Di sini ada 4 gambar, karena dalam simulasi Mike digunakan 4 skenario, yaitu menuju pasang, saat pasang tertinggi, menuju surut, dan saat surut terendah. Nah, gambar yang pertama adalah sebaran DO saat menuju pasang dan saat pasang tertinggi. Sebaran DO saat menuju pasang dengan konsentrasi terendah di pesisir dekat muara sebesar 5,27 mgpl. Konsentrasi tertinggi berada di laut bagian utara dengan konsentrasi sebesar 5,7 mgpl. Sebaran DO saat pasang tertinggi dengan konsentrasi terendah di pesisir dekat muara sebesar 5,26 mgpl. Konsentrasi tertinggi berada di laut dengan besar 5,72 mgpl. Dari gambar 2.3 tadi menjelaskan bahwa konsentrasi DO pada saat pasang tertinggi lebih besar dibandingkan saat menuju pasang. Hal ini dikarenakan kecepatan arus yang lebih besar pada saat menuju pasang, menyebabkan sebaran DO tersebar lebih merata dan tidak menjadi cukup tinggi di suatu tempat, sehingga konsentrasinya menjadi lebih rendah. Kemudian yang gambar kedua adalah sebaran DO saat menuju surut dan saat surut rendah. Sebaran DO saat kondisi menuju surut, konsentrasi terendahnya itu di sungai sebesar 5,027 mgpl, konsentrasi tertinggi di laut bagian utara sebesar 5,623 mgpl, sedangkan sebaran DO saat surut rendah, konsentrasi terendahnya itu ada di sungai sebesar 5,061 mgpl, dan konsentrasi tertinggi mencapai 5,65 mgpl itu di laut, seperti halnya menuju pasang dan pasang tertinggi.
Kondisi menuju surut dan surut terendah juga mengalami sebaran DO yang serupa. Ketika menuju surut dengan kecepatan arus yang lebih besar menyebabkan sebaran DO lebih merata sehingga konsentrasi DO tidak lebih besar daripada ketika surut terendah. Nah, meningkatnya konsentrasi DO ketika pasang dikarenakan pengaruh pasang surut dan adanya pencampuran level oksigen yang lebih tinggi pada daerah pantai. Keadaan pasang juga menyebabkan turunnya temperatur sehingga daya larut oksigen menjadi lebih tinggi. Hasil yang kedua yaitu sebaran BOD. Nah, sebaran BOD saat pasang tertinggi dengan konsentrasi terendah di sungai sebesar 1,7 mg per L, konsentrasi tertinggi berada di laut dengan konsentrasi 7 mg per L. Untuk konsentrasi BOD di muara berkisar 3,6 sampai 6,5 mg per L. Sebaran BOD saat surut terendah dengan konsentrasi terendah di sungai itu 2,2 mg per L, konsentrasi tertinggi di laut sebesar 6,9 mg per L. Sedangkan konsentrasi di muara berkisar 3,2 sampai 6,3 mg per L. Di sini saya ambil sebaran BOD-nya dari yang kiri ini pasang tertinggi dan yang kanan adalah surut terendah. Nah, terdapat perbedaan konsentrasi BOD ketika pasang dan ketika surut. Meskipun tidak terlalu signifikan, konsentrasi BOD di sungai pada saat surut lebih tinggi daripada pada saat pasang. Dengan perbedaan cukup jauh, fenomena ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Power 2013. Konsentrasi BOD pada saat surut adalah 1,83 mg per L dan justru menurun pada saat menjadi 1,71 mg per L. Menurut Power dan Kulkarni 2007 dalam Power 2013, penurunan BOD ketika pasang dikarenakan aktivitas mikroba dalam mengurai material organik menjadi turun dan meningkat ketika surut dikarenakan sebaran limbah yang pasif dan tidak lebih merata dibandingkan ketika kondisi pasang. Namun di laut, fenomena tersebut tidak terjadi dengan konsentrasi BOD yang cenderung sama. Hal ini dikarenakan dampak pasang surut lebih besar di daerah sungai dan muara daripada di daerah laut. Kemudian sebaran fosfat saat pasang tertinggi dengan konsentrasi terendah itu adalah 0,011 mg per L di laut dan tertinggi sebesar 0,201 mg per L di sungai. Konsentrasi fosfat di muara berkisar 0,031 sampai 0,17. Kemudian konsentrasi fosfat ketika surut menjadi lebih tinggi daripada saat pasang. Bahkan ketika surut terendah, persebaran fosfat di wilayah bagian utara menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar 0,06 mg per L. Sedangkan ketika pasang tertinggi, fosfat di area pesisir hanya 0,057. Perbedaan kepekatan konsentrasi fosfat dikarenakan adanya perbedaan massa air. Menurut Ongkosongo 2010, kondisi surut memiliki massa air yang lebih sedikit daripada ketika kondisi pasang. Massa air selalu mengandung komponen-komponen fisik, kimia, dan biologi. Massa air yang lebih sedikit akan menimbulkan kepekatan konsentrasi dari parameter kualitas air. Nah, inilah yang menyebabkan tingginya konsentrasi fosfat pada saat surut dibandingkan ketika pasang. Selanjutnya adalah sebaran fenol. Sebaran fenol saat pasang tertinggi dan saat surut rendah. Saat pasang tertinggi, konsentrasi terendahnya itu mencapai minus 7 kali 10 pangkat min 6 mg per L. Konsentrasi tertingginya ada di laut bagian timur dengan nilai 0,1 mg per L. Konsentrasi di muara sungai memiliki rentang 0,021 sampai 0,66 mg per L. Kalau untuk sebaran fenol saat surut, terendahnya itu di sungai minus 1 kali 10 pangkat min 5 mg per L. Konsentrasi tertinggi berada di laut dengan besar 0,093 mg per L dengan konsentrasi di muara memiliki rentang 0,002 sampai 0,059 mg per L. Nah, konsentrasi fenol ketika surut umumnya menjadi lebih rendah daripada saat pasang, berbeda dengan parameter kualitas air yang lain. Nah, begitu pula dengan konsentrasi fenol saat menuju surut yang lebih tinggi daripada surut rendah, tetapi menjadi lebih rendah saat kondisi menuju pasang daripada ketika pasang tertinggi. Nah, perbedaan kepekatan konsentrasi fenol ini menunjukkan bahwa
Sumber fenol bukanlah dari sungai maupun muara, namun dari laut. Hal ini dapat dibuktikan dengan konsentrasi fenol di laut jauh lebih besar daripada di sungai maupun muara, sehingga ketika kondisi menuju pasang terjadi, maka muatan fenol yang berasal dari laut akan terbawa ke arah sungai hingga konsentrasinya di sungai dan muara lebih tinggi. Kemudian menjadi lebih tinggi lagi saat pasang tertinggi karena air laut terus mengalir masuk menuju sungai. Ketika menuju surut, muatan fenol yang terbawa tersebut mulai kembali ke laut hingga konsentrasi fenol di sungai dan muara umumnya menjadi lebih rendah dan terus berkurang. Saat surut terendah, karena air mengalir masih keluar dari sungai menuju laut, fenomena ini diperkuat dengan nilai konsentrasi pada pemodelan dengan nilai negatif. Nah, output yang muncul pada pemodelan Mike 21 dengan nilai yang negatif berarti artinya sumber pencemar berasal dari lingkungan. Nilai negatif yang menunjukkan arah yang berarti sumber air buangan tidak menuju lingkungan, tapi justru menjauhi lingkungan. Kemudian ada perbandingan hasil model dengan data lapangan. Dan dibandingkan juga dengan baku mutu kualitas air laut. Nah, baku mutu ini kita bisa lihat di sini. Saya cuma cuplik di beberapa titik aja. Baku mutu DO untuk biota laut sesuai dengan Kepman LH nomor 51 tahun 2004 adalah lebih dari 5 mg/L, yang berarti biota laut masih dapat hidup baik sama konsentrasi DO di perairan tidak kurang dari 5 mg/L. Nah, berdasarkan hasil simulasi dan data lapangan, konsentrasi DO masih umum dan menunjukkan nilai di atas 5 mg/L. Dapat dikatakan kondisi DO di perairan estuari Wonorejo masih tergolong aman, namun konsentrasinya semakin menurun dengan nilai yang berada di ambang batas baku mutu. Ini tuh menjadi ancaman bagi ekosistem perairan estuari karena kondisi DO dapat menipis bahkan mengalami hypoxia pada waktu-waktu selanjutnya apabila penyebab menurunnya DO terjadi. Selanjutnya ada BOD. Di sini pengukuran BOD, baku mutu dari BOD itu menurut Kepmen LH nomor 51 tahun 2004 adalah 20 mg/L. Artinya biota laut masih dapat hidup dengan baik selama konsentrasi BOD di perairan tidak lebih dari 20. Konsentrasi BOD masih jauh di bawah 20, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perairan tersebut tidak cukup banyak material organik yang dapat menyebabkan aktivitas bakteri aerob meningkat sehingga DO menjadi turun. Tidak banyaknya material organik menyebabkan konsentrasi BOD dalam perairan tersebut cenderung stabil. Nah, dari laman yang diterbitkan oleh Polisit menyebutkan bahwa kriteria dari kualitas air berdasarkan konsentrasi BOD yang berkisar di 3-5 mg/L menunjukkan perairan tersebut cukup bersih. Artinya perairan estuari Wonorejo ini untuk area sungai dan muara masih cukup bersih dari material organik, namun konsentrasi BOD antara 6 mg/L sampai 9 mg/L menunjukkan perairan tersebut sedikit terpolusi. Ini juga mengindikasikan adanya material organik yang cukup banyak sehingga banyak bakteri yang melakukan penguraian di area tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa material atau sampah organik bukanlah penyebab utama pencemaran dari perairan estuari Wonorejo ini. Selanjutnya ada fosfat. Baku mutu fosfat itu adalah 0,015 mg/L. Dari hasil simulasi dan data lapangan menunjukkan bahwa fosfat di wilayah ini melewati batas baku mutu, bahkan konsentrasi fosfat terus meningkat hingga mencapai 0,08 mg/L setelah 1 bulan. Konsentrasi tersebut cukup jauh di atas baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan Josimar dalam PT 2013, konsentrasi fosfat 0,08 mg/L tersebut masuk dalam kategori perairan yang subur, di mana kategori subur ini menandakan sudah terdapat banyak tumbuhan akuatik termasuk fitoplankton yang mampu menghasilkan oksigen di perairan.
Kemudian yang terakhir adalah fenol. Nah, baku mutu fenol ini adalah 0,002 mg/L. Di simulasi dan pengukuran data lapangan menunjukkan hasil konsentrasi fenol mencapai 0,05 mg/L pada akhir simulasi dengan konsentrasi tertinggi 0,097 mg/L. Nah, artinya perairan estuari ini tuh udah melewati batas baku mutu. Menurut Nahla 2009, umumnya ikan lebih mampu untuk melakukan metabolisme dan ekstrak terhadap fenol daripada biota jenis krustasea seperti udang dan kepiting. Nah, krustasea juga justru mengakumulasi sedikit konsentrasi fenol di dalam jaringan lunak. Hal ini sejalan dengan hasil panen yang didapatkan oleh petani tambak di daerah Wonorejo. Sumber air tambak yang berasal dari perairan estuari Wonorejo sendiri menyebabkan kontaminan dalam perairan tersebut ikut masuk ke dalam tambak. Salah satunya fenol. Itulah yang menyebabkan tingginya konsentrasi fenol. Kemudian analisis kualitas dan tingkat pencemaran. Menurut BLH 2013, perairan laut di daerah Wonorejo memiliki kekeruhan padatan tersuspensi fosfat, nitrat, dan total koliform yang telah melebihi baku mutu. Berdasarkan indeks diversitas plankton, perairan tersebut tergolong tercemar. Nah, dari semua yang tadi dibahas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa konsentrasi DO masih cukup aman karena belum melewati batas baku mutu untuk biota laut yang telah ditetapkan oleh Permen LH nomor 51 tahun 2004, namun cukup menyebabkan masa pertumbuhan udang menjadi terganggu. Kemudian ada konsentrasi BOD masih belum melewati batas baku mutu untuk biota laut, yang berarti tidak cukup banyak material organik yang dapat menyebabkan aktivitas bakteri aerob meningkat. Untuk parameter fosfat telah melewati baku mutu biota laut sehingga perairan estuari Wonorejo dikategorikan sebagai perairan subur yang dapat menyebabkan adanya algae blooms dengan indikasi tumbuhan akuatik di sana telah mulai terstimulasi. Dan untuk parameter fenol, konsentrasinya cukup tinggi hingga melewati batas baku mutu untuk biota laut, menyebabkan kerusakan sistem pernapasan pada sebagian besar krustasea dan menurut literatur menyebabkan kematian pada karang. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.